Ya, pemirsa, ratusan umat Islam di kota Medan menggelar aksi damai membela Nabi Muhammad SAW di depan Masjid Raya Al-Mahsud Medan. Mereka mengutuk pernyataan Presiden Prancis dan akan memboikot produk Prancis di Indonesia. Ratusan umat Islam dari Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Umat Sabtu kemarin menggelar aksi damai bela Nabi Muhammad SAW di depan Masjid Raya Al-Mahsud, Medan, Sumatera Utara. Massa mengutuk keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron dinilai telah menyebarkan kebencian dan kedengkian terhadap Islam. Massa juga mengajak seluruh umat Islam untuk memboikot produk-produk Prancis. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Selain di Medan, pemirsa, unjuk rasa juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa mengecam karikatur Nabi Muhammad SAW. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa aksi bela Nabi di depan Monumen Mandala, Kota Makassar. Tapi karena yang dihina adalah Rasulullah. Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan mengecam penghinaan terhadap Islam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebelumnya, Macron juga mendukung diterbitkannya karikatur Nabi Muhammad SAW. Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan mengimbau umat Islam makin memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan persaudaraan sesama Muslim untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jadi penghinaan ini mereka lakukan itu kepada Nabi dan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kaum muslimin Sulawesi Selatan itu merasa punya tanggung jawab untuk turun memberikan edukasi kepada umat Islam. Dalam orasinya, Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan juga meminta pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas masalah ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kebebasan menurut Presiden Joko Widodo tidak boleh mencederai persatuan umat beragama. Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Terakhir, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil menabrak pembatas di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi. Saat ditangkap, supir dalam keadaan tidak wajar. Inilah detik-detik mobil yang menerobos pembatas di komplek Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Diduga pengemudi hilang kendali, mobil menerobos pembatas dan menabrak pintu 89 Masjidil Haram. Insiden terjadi pukul 10 malam waktu setempat dan sempat menimbulkan kegaduhan. Akibatnya pintu 89 komplek Masjidil Haram rusak. Mobil yang menabrak juga alami kerusakan di bagian depan. Tidak ada jemaah yang terluka. Mobil yang menabrak pembatas dan pintu kemudian didorong oleh sejumlah askar.
Juru bicara pemerintah Provinsi Makkah Al-Mukarramah menyatakan pelaku adalah warga lokal dan telah diserahkan ke pihak kejaksaan untuk menjalani proses hukum. Saat diperiksa, kondisinya tidak wajar. Pemirsa, hari ini pemerintah Arab Saudi membuka kembali kesempatan umroh bagi jamaah dari luar negaranya. Jemaah umroh Indonesia yang telah memenuhi kriteria dan syarat tengah bersiap untuk beribadah. Mulai 1 November hari ini, jemaah umroh Indonesia akan mulai bertolak ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh setelah sempat ada pembatasan selama pandemi COVID-19. Jemaah yang akan umroh harus lolos tes PCR 3 hari sebelum keberangkatan dan mendapat surat pengantar dari klinik yang ditunjuk. Sejumlah protokol kesehatan selama di Tanah Suci pun harus diterapkan oleh para jemaah. Dan kabar gembira bagi seluruh umat muslim Indonesia, insya Allah Indonesia akan mendapatkan kesempatan pertama pada tahap ketiga ini atau besok tanggal 1 November untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Insya Allah besok rombongan pertama Ampuri akan mulai berangkat menuju ke Tanah Suci. Keberangkatan umroh di masa pandemi ini tentu diikuti dengan beberapa protokol yang sangat ketat. Di antaranya adalah pembatasan usia antara 18 dan 50 tahun. Kemudian akan ada karantina di Saudi Arabia 3 hari semenjak kedatangan. Kemudian jumlah kapasitas akupansi per kamar juga hanya 2 orang. Penggunaan bus hanya 50% dari kapasitas. Menurut data Kementerian Agama, terdapat 59.757 jemaah umroh Indonesia yang telah mendapat nomor registrasi namun tertunda keberangkatan akan kebijakan penanganan corona di Arab Saudi. Dari jumlah itu, sebanyak 44% dinyatakan telah memenuhi syarat untuk berangkat ke Tanah Suci. Jemaah yang sempat tertunda keberangkatan akan diprioritaskan berangkat. Pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali ibadah umroh dari negara lain. Ya, namun ada 11 peraturan yang harus dipatuhi para jemaah. Virus corona melumpuhkan aktivitas keagamaan terbesar di dunia yang terpusat di Tanah Suci Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Sebagai tempat dua Tanah Suci berada, pemerintah Kerajaan Arab Saudi bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan jemaah umroh maupun haji. April lalu, pemerintah Arab Saudi pun menerapkan karantina wilayah atau lockdown di 2 kota suci, Mekah dan Madinah, untuk menekan persebaran virus corona. Selama penutupan, Arab Saudi juga terus mensterilisasi lokasi tawaf yang berdekatan dengan Ka'bah di Masjidil Haram. Kini pemerintah Arab Saudi mulai melonggarkan pelaksanaan ibadah umroh dari luar Saudi, termasuk dari Indonesia. Namun, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi jemaah yang akan umroh, di antaranya usia jemaah antara 18 sampai 50 tahun. Jemaah harus membuktikan bebas COVID-19 berdasarkan hasil swab. Harus mendaftar di aplikasi Itmarna jika ingin sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Menyiapkan tiket return sesuai jadwal. Melaksanakan karantina selama 3 hari dan memastikan seluruh transportasi dan akomodasi lengkap. Aturan lain, jemaah harus mematuhi protokol kesehatan sejak tiba hingga pulang. Penyelenggara umroh wajib memberi data valid. Setiap grup jemaah maksimal terdiri dari 50 orang dan wajib memiliki pendamping. Dan penyelenggara Saudi bertanggung jawab penuh atas pelayanan jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. KRI Tombak 629 TNI Angkatan Laut diserang kapal asing di perairan Laut Sulawesi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iDeals Pagi.